Mau daftar pilpres, batas usia maksimal 70 tahun. Iya. Mau ikut cawapres, usia masih di bawah 40 tahun. Iya. Makanya banyak-banyakin koneksi, dinasti, dan pastinya join circle-nya Pak Jokowi. Pemilu kurang dari 100 hari lagi. Harusnya sih para paslon ini lagi berlomba-lomba ya buat ngambil hati. Malah dibawa darah tinggi. Gara-gara aturan main diganti sendiri. Ternyata politik bisa bikin aturan di otak-atik. Mari kita ikuti kisahnya. Ya, polemik soal batas usia capres-cawapres masih terus disorot masyarakat. Gimana enggak? Orang udah mendekati deadline pendaftaran pemilu, tiba-tiba aturannya direvisi. Usut punya usut, katanya putusan itu diumumkan buat membuka gerbang putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Waduh, definisi kasih sayang orang tua sepanjang masa ya, hehehe. MK mutusin buat mengubah batas usia capres-cawapres, di mana seseorang yang belum berusia 40 tahun kini bisa melenggang di Pilpres 2024. Tapi, ada syaratnya nih guys. Syaratnya sih gampang-gampang susah. Yang penting ada uang, semuanya sah. Maksudnya syaratnya orang itu sudah punya pengalaman jadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Ya, kita tahulah ya, Gibran yang berusia 36 tahun itu kini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jadi atas dasar itu Gibran dinilai udah punya tiket buat maju Pilpres. Sehingga tokoh atau figur tersebut dapat saja dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman, minimum degree of maturity and experience, karena terbukti pernah mendapatkan kepercayaan masyarakat, publik, atau kepercayaan negara. Ada yang pro dan pastinya ada yang kontra sama keputusan MK ini. Ada yang bilang buat balas dendam sama Megawati, ada yang bilang biar bisa main politik dua kaki, ada yang bilang juga buat mempertahankan dinasti. Seru juga main monopolinya. Mau ikut bikin kartu anggota hihi. Ruwet. Sebenarnya sih awalnya ada hakim yang menolak permohonan itu. Tapi kesepakatannya berubah saat Ketua MK, Anwar Usman, ikut andil dalam rapat permusyawaratan hakim. Tahu kan Anwar Usman? Itu loh, iparnya Pak Jokowi. Artinya apa? Ada paman, semuanya aman. Salah satu hakim konstitusi Saldi Isra membenarkan hal itu. Saldi bilang dinamika soal batas usia capres-cawapres kemungkinan berubah lantaran campur tangan Anwar Usman. Karena pada RPH pertama yang dihadiri 8 hakim konstitusi tanpa Anwar, menyatakan bahwa 6 hakim sepakat menolak permohonan. Kemudian 2 hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion. Nah, baru pada RPH kedua yang dihadiri 9 hakim konstitusi termasuk Anwar Usman didapati bahwa beberapa hakim yang semula menolak tiba-tiba pindah haluan dan menunjukkan ketertarikan yang diajukan pemohon. Sebagian hakim konstitusi yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi 295155 tahun 2023 berada pada posisi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara nomor 90 tahun 2023. Kalau kata pengamat politik internasional dan isu-isu strategis, Imron Kotan bilang putusan MK itu perlu dimitigasi. Tujuannya biar nggak menciptakan konflik sosial. Imron menilai putusan MK itu telah memicu reaksi negatif dari masyarakat. Misalnya, soal maklumat Juanda yang ditandatangani lebih dari 200 tokoh, baik dari spektrum pendukung Presiden Jokowi maupun dari spektrum anti Presiden Jokowi. Situasi ini juga diprediksi bisa membuat upaya menuju Indonesia Emas 2045 tertunda.
Beberapa opsi mitigasi pun disampaikan oleh Imron, mulai dari Presiden Jokowi yang sebaiknya tak merestui Gibran buat maju sebagai bacawa pres sebagai wujud sifat kenegarawanan. Kemudian ia meminta Gibran supaya dengan sadar mundur dari pencalonannya sebagai bacawa pres karena masih perlu persiapan yang lebih matang. Lalu, para parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju dinilai tak mampu mencapai konsensus jadi memilih Gibran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo. Ceritanya Gibran jadi batu loncatan gitu ya? Pada akhirnya kapal pun berlabuh. Konflik Mahkamah Mahkamah Konstitusi kini berakhir dengan Anwar Usman selaku Ketua MK dan 8 Hakim Konstitusi digugat ke Dewan Kehormatan MK. Anwar Usman CS dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hukum konstitusi usai memproses sejumlah gugatan uji materi syarat batas usia Capres-Cawapres. Gugatan itu dilayangkan karena putusan tersebut syarat akan keganjilan. Kalau dilihat dari kaca pembesar sih, kemungkinan banyak celah penyalahgunaan jabatan dalam pemutusan perkara ini. Oh no! Apalagi Anwar Usman dan beberapa hakim disebut jadi kompor nih bagi para hakim yang awalnya menolak perkara tersebut. Meski banyak digugat, Anwar Usman gak merasa ciut. Ia justru menanggapi laporan tersebut secara santai kayak di pantai. Hehehe. Anwar menilai banyaknya gugatan yang dilayangkan kepadanya menjadi sebuah hal yang wajar. Ya, karena dia kan ketua MK. Terus akibat pelaporan ini Anwar diperiksa sebanyak 2 kali sama Mahkamah Kehormatan. Keriuhan politik yang kian meradang bikin Presiden Jokowi ikut komentar nih guys. Apalagi ini nyangkut salah satu anggota keluarganya. Jokowi bilang memang semestinya Pilpres itu pertandingan antar keluarga sendiri. Kalau kata Pak Ade sih cerita Pilpres 2024 ini kayak drakor atau sinetron yang banyak dramanya. Emang boleh sedrakor itu ya Pak? Hehehe. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Kata Jokowi, harusnya politik itu pertarungan gagasan, bukan pertarungan perasaan. Jadi, no baper-baper klub ya guys, hehehe. Soalnya kalau udah baper terus mau diseriusin, tiba-tiba dilaporin. Polemik MK kini berada di ujung cahaya. Majelis Kehormatan MK telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan puluhan pihak. Rapat internal anggota MK pun digelar, melibatkan mantan Ketua Dewan Etik MK Bintan Saragih dan Hakim Konstitusi aktif Wahidudin Adams. Ketua MK Jimli Asidik bilang semua kesaksian telah didengar, di mana Usman jadi hakim yang terbanyak dilaporkan. Total ada 11 isu pelanggaran etik yang diproses MK saat ini. Wait. Ada satu poin nih yang jadi sorotan. Anwar Usman ketahuan bohong. Kebohongan ini terendus saat Anwar sempat mangkir dalam RPH yang digelar pada 19 September 2023. Nah, saat RPH tanpa Anwar yang merupakan ipar Jokowi, Mahkamah menolak gugatan. Tapi di RPH berikutnya, Anwar hadir dan mengaku tak ikut RPH pertama karena alasan kesehatan. Dan dengan kehadiran Anwar itu, sikap MK mendadak berbalik. Putusan pun keluar pada 16 Oktober. Kemudian selang beberapa hari, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dipinang jadi bacawa pres pendamping Prabowo. Jimli bilang, mulusnya jalan Gibran ke Pilpres 2024 menunjukkan kalau bangsa Indonesia menganut budaya politik kerajaan. Katanya, Indonesia itu sistemnya republik, tapi kelakuannya kerajaan. Indonesia ini republik, tapi kelakuannya kerajaan.
Teori itu diperkuat dengan fenomena semua partai yang mengalami pembiruan darah. Alias, semua partai ya menganut dinasti, jadi nggak perlu mengasingkan satu atau dua partai saja. Tapi setelah pemilu 2024 nanti, apakah sistem republik berkedok kerajaan di Indonesia ini bisa kembali diluruskan? Ibarat ngelurusin baja yang bengkok ya, jadi perlu dipanas-panasin dulu, hehehe. Pada akhirnya kebijakan yang salah juga perlu dikoreksi ya. Kini MK telah berada di ujung jalan buat memutus apakah Anwar Usman CS melanggar kode etik atau tidak. Berbagai saksi diselidiki, bukti rekaman CCTV juga dicek terkait perkara ini. Dan pada kenyataannya, semuanya terbukti. Majelis Kehormatan memutuskan buat memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Wah, niatnya sih mau belain keluarga. Ujung-ujungnya didepak dari jabatannya. Tapi walaupun Ketua MK udah lengser, MK tak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Padahal yang bikin kontroversi kan ini. Terus sama aja dong ya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lika-liku perkara batas usia Capres-Cawapres untuk pemilu kini sudah mencapai hulu. Nyatanya politik yang dinamis ini semuanya bisa terjadi. Sahabat bisa jadi musuh, musuh bisa jadi sahabat. Bahkan, Mahkamah Konstitusi yang sejatinya untuk negeri bisa jadi mahkamah keluarga untuk kepentingan dinasti.